Kali ini Anda sudah siapkan data yang spesifik banget ya. Tabel soal perusahaan tambang biji besi di Pulau Mangoli, Kepulauan Sula. Kelihatannya ini pulau yang kaya sumber daya ya. Jadi misi kita hari ini gimana caranya kita bedah data ini kan. Kita mau coba talik nih info-info kuncinya. Siapa aja sih pemainnya, terus seberapa gede rencana mereka kalau lihat dari izinnya, dan kapan mereka dapat lampu hijau gitu ya. Yuk langsung aja. Yang pertama kelihatan banget, ini ada 10 nama perusahaan. Semuanya fokusnya sama, biji besi. Gitu kan? Iya, betul. Dan yang bikin data ini jadi menarik lagi itu soal waktunya loh. Coba deh Anda perhatikan tanggal keluar izin usaha produksi atau IUP-nya. Polanya tuh kelihatan jelas banget. 9 dari 10 izin ini keluarnya dalam waktu yang, singkat banget. Antara Februari sampai April 2018. Oh iya, bener. Kayak ada, semacam demam izin gitu di awal tahun itu. Iya ya. Dan fokusnya banyak di April 2018 ya. Cuma satu aja, PT Indotama Mineral Indonesia yang agak duluan dikit di Februari. Rentetan izin dalam waktu dekat gini emang bikin mikir ya. Apa ada mungkin perubahan aturan, atau mungkin pasar lagi bagus banget waktu itu, jadi pada buru-buru ngurus izin, gitu kali ya? Bisa jadi. Momentumnya pas mungkin. Nah, terus kalau kita geser nih, dari kapan ke seberapa besar? Kita lihat luas lahan konsesinya. Nah, di sini nih, perbedaannya signifikan banget. Ada yang, ya bisa dibilang skalanya relatif kecil ya, kayak PT Wirabahana Perkasa Indah, cuma sekitar 155 hektar di Mangoli Timur. 155 hektar. Kecil ya kalau untuk tambang. 24.500 hektar di Mangoli Banat. Atau PT Aneka Mineral Utama, itu hampir 23.000 hektar. Ini kan bukan cuma beda angka aja ya. Jauh banget. Potensi skala operasinya, dampaknya juga pasti beda banget. Kayak bandingin warung sama supermarket gede gitu lah ya. Iya, tepat sekali analoginya. Perbedaan skala yang sampai ribuan kali lipat ini jelas nunjukin ada kayaknya 2 level pemain yang beda ya, paling nggak di atas kertas waktu itu. Ada yang calon raksasa, ada juga yang mungkin operatornya lebih fokus di area yang lebih kecil. Nah ini pasti implikasinya beda juga ke kebutuhan infrastruktur, terus tenaga kerja, dan yang pasti dampak lingkungan sama sosialnya. Pasti beda ya. Terus coba kita lihat lagi masa berlaku izinnya. Kebanyakan Anda bisa lihat tuh, abisnya di tahun 2030. Agak seragam ya di sini. Iya, banyak yang 2030 ya. Tapi, nah ini dia, ada lagi yang unik. PT Indotama Mineral Indonesia lagi. Izinnya itu sampai Oktober 2034. Oh, lebih lama ya? 4 tahun lebih lama dari yang lain. Wah, menarik nih. Jadi, pemain yang lahannya paling luas, izinnya juga paling panjang. Ini data memang belum kasih tahu alasannya sih ya. Apa karena mungkin investasinya gede, atau ada negosiasi khusus, atau apa gitu. Tapi ini poin penting buat dicatat dari tabel ini. Betul, ini salah satu temuan kunci. Dan terakhir nih soal lokasi. Wilayah izin usaha pertambangan atau WUP-nya, zona buat mereka nambang itu lokasinya nyebar. Ada di Mangoli Timur, Tengah, Selatan, Utara, Barat, sampai Mangoli Induk juga ada. Kayaknya sih potensi biji besinya memang terdeteksi di banyak tempat ya di pulau itu ya, kalau lihat sebaran izinnya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, temuan utama dari data yang Anda kasih ini. Pertama, ada 10 perusahaan, semua ngejar biji besi. Kedua, ada lonjakan izin yang cukup drastis di awal 2018. Ketiga, luas konsesinya beda-beda banget. Ada yang ratusan, ada yang puluhan ribu hektar. Ini nunjukin potensi skala operasi yang juga beda jauh. Keempat, mayoritas izinnya sampai 2030, tapi ada satu yang lebih panjang sampai 2034. Dan kelima, lokasinya nyebar di seluruh Pulau Mangoli. Gitu ya. Ini kayak peta awal pemain dan potensinya di 2018. Iya, persis. Ini kayak snapshot ya, potret perizinan di satu titik waktu aja. Penting sih, tapi ya belum cerita lengkapnya. Nah, ini kan ujung-ujungnya bikin kita, dan mungkin Anda juga, bertanya-tanya, terus gimana setelah izin ini keluar? Sejauh mana sih realisasi aktivitas di lapangannya sama masing-masing perusahaan ini dari 2018 sampai sekarang? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan yang paling penting, mungkin apa dampak nyatanya, baik itu ekonomi, sosial, dan terutama lingkungan, buat ekosistem Pulau Mangoli yang unik itu, dan juga masyarakat di sana. Data izin ini pintu masuknya aja. Cerita sesungguhnya ya ada di lapangan, perlu digali lebih jauh lagi sama Anda. Betul sekali. Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kita kali ini.
Semoga rangkuman dan analisis singkat ini ada manfaatnya buat Anda.